Nah, pada tingkatan kita ini puasa itu minimal wal imsaku anil hawa, mengendalikan hawa nafsu. Karena banyak orang yang puasa tapi jojong hawa nafsunya. Makanya kalau kata Sunan Ampel, puasa itu hening cipto, nutup babakan hawa songo. Ini bahasa apa ini? Bahasa Arab. Arab nangendi katanya. Hening cipto, nutup babakan hawa songo. Mungkin saya gunakan bahasa penyederhanaan. Kalau penerjemahan harfiahnya masih gagal juga kadang ya. Pengendalian diri untuk nutup 9 hawa, 9 lubang pintu hawa nafsu. Apa 9 lubang itu? 2 lubang mata, ditambah 2 lubang telinga jadi 4, ditambah 2 lubang hidung jadi 6, yang ke-7 lubang mulut, yang ke-8 dan ke-9 di bawah. Saya tahu namanya dan saya tahu betul tempatnya, tapi kok sulit menyebutkannya itu ya. Itu bahasa Arabnya sajalah, kubul dan dubur. Kalau bapak-bapak nggak tahu terjemahannya, japri aja lah Pak. Kubulan dubur, nanti tak jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau japri berani saya belak-belakan. Tapi kalau di sini masuk YouTube nantinya. Nah kan Pak Camat pendengar setia saya di Bisikan Kolbu ya Pak, Bioli FM. Karena Bisikan Kolbunya lagi nggak ada, ya YouTube aja Pak. Tapi jangan lupa subscribe ya, like, ingin komen. Banyak videonya sudah banyak dengan berbagai macam tema, di share biar viewersnya banyak, biar saya nanti naik ke nasional ya. Jangan Ustadz Abdul Somad terus, dia mau udah terkenal. Ustadz Adi Hidayat sudah terkenal, Gus Baha ya sudah sangat terkenal Bapak Ibu. Kalau kita ini ya lokal-lokalan lah, setidak-tidaknya jadi sejarah. Kalau kita nggak ada nanti anak cucu, oi bapak saya nih, isi nasihatnya sedemikian rupa. Karena kebaikan itu akan menjadi atar, baik untuk generasi berikutnya maupun untuk di akhirat nanti. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi 9 lubang, nutup 9 lubang. Dan 9 lubang ini kalau kita lihat sudah ada pelajarannya, selalu mengeluarkan kotoran. Yang dari mata namanya kotorannya belek. Yang dari kuping yang dari kuping conge, bin cule. Yang dari hidung nah upil, umbel, ingus. Yang dari mulut ludah, jigong, ices, iler. Yang paling sengit iler. Saya sempat ngebayangkan, andai iler manusia berharga seperti iler wale, mungkin kiai-kiai yang punya pondok kaya semua. Cukup memproduksi iler santrinya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak mondok, jangan di depan saja nengoknya. Sekali-kali minta izin masuk kamar, lihat bantalnya penuh dengan ilernya itu. Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya di lubang bawah memang kotoran, najis mutawassithah, air kencing. Apalagi yang sebelah belakang itu pisang goreng. Itu kalau sehat ya Pak ya. Kalau nggak sehat bukan itu namanya. Itu mengeluarkan kotoran karena memang pintu hawa nafsu. Orang yang puasa tapi tidak bisa mengendalikan 9 lubang ini, maka sia-sia puasanya. Mata misalnya, ada yang menghapuskan pahala puasa dari mata. Apa itu? Wan nadhara bisahwatin, memandang dengan penuh syahwat. Makanya hati-hati Pak, bulan Ramadan media sosial tuh kan ada di WA grup itu yang iseng aja ngirim yang bahenol itu ya Pak. Itu tolong diingetin, jangan kirim begitu, ngerusak orang puasa. Terus jangan dipantengin, dipelototin. Ya kalau nggak sengaja kelihat sekali nggak apa-apa. Nazratul ula laka. Pandangan pertama masih rezeki untukmu. Alhamdulillah.
Tapi kalau dipantang terus, dosa bagimu. Termasuk di dunia nyata. Jangan dilihat. Karena walaupun bulan puasa, Pak, di Bandar Lampung ini masih banyak BMW keliaran. BMW keliaran, itu BMW enggak? Bahenol molek weleh. Ini jangan dilihat. Tapi kalau ibu-ibu kan itu yang dilihat. Kalau ibu-ibu ini godaannya itu melihat ke samping. Kalau kata dokter Aisyah Dahlan, Pak, laki-laki itu pandangan ke depannya jauh. Makanya jangkauannya jauh, laki-laki berani ngebut. Tetapi pandangan ke samping memutar terbatas. Ini akan terasa kalau orang belajar mobil. Laki-laki lebih takut nyerempet, tapi ngebut berani. Tapi kalau ibu-ibu pandang ke depannya pendek, makanya takut ngebut. Tapi pandangan memutarnya lebih hebat. Makanya ibu tahu betul kalau temennya sudah nambah cincin. Kemarin 2, sekarang udah 3 nih. Tahu betul kalau temennya nambah gelang. Maka itu ini hawa nafsunya kita di situ kan. Baik, yang berikutnya yang paling banyak di 9 lubang ini, yang paling banyak dan paling potensial membinasakan manusia itu nih, cangkem, mulut. Su'ilah aktsari ma yudkhilan nasan nar. Nabi tanya tentang perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Kata Nabi, al-fam, nomor 1 mulut. Makanya orang yang puasa tapi gosip, Bu, enggak ada nilai puasanya. Iya, puasanya tidak batal, tapi tidak ada nilainya sama sekali. Ibu suka ngegosip kan? Suka sih enggak, cuma hobi. Tapi ada yang nanya begini, Ustaz, saya ini hobi betul ngerumpi. Kalau seminggu aja enggak ngerumpi, demam saya. Kira-kira apa obatnya biar berhenti ngerumpi? Nah, saya kasih tahu Ibu. Kalau ibu-ibu hobi betul ngegosip ngerumpi, silahkan ngerumpi sepuas-puasnya. Ngegosip sepuas-puasnya. Tapi jangan ngajak kawan. Bisa ngegosipnya sendirian. Ngempet nih mau ngomongin orang, udah masuk kamar, Bu. Entah ada kaca kek. Ngegosip sepuas-puasnya. Paling anak yang ngintip ke kamar, kapan nak gua gila ya. Ngegosip sendirian. Boleh ngegosipin saja, ngajak kawan. Kan gosip ini bahaya. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah itu lebih kejam daripada berzina. Lo ngapa? Karena kalau orang berzina, hari ini dia zina, nyesel dia, besok taubat, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sujud dia nangis, artinya taubat nasuha, tes tunai, dosa zinanya langsung Allah ampuni, taubat diterima. Tapi jangan dicoba ya Pak, lagi nyoba mati gak tanggung jawab saya. Tapi kalau orang rugi, Bu, belum diampuni dosanya sebelum dia minta maaf dengan yang digosipi. Nah, ini masalahnya kalau ibu-ibu menggosipi, Bu, sama. Ini masalahnya. Kalau ibu-ibu minta maaf, maaf Ibu, Bu Camat, saya kemarin ngegosipin Ibu, siap-siap suaminya ngejar loh, Bu. Lapor ke Bu Wali Kota. Jadi ini resikonya, Bapak Ibu. Kita membicarakan aib orang lain belum diterima, taubatnya belum diampuni dosanya sebelum minta maaf dengan yang digosipi. Maaf ya Bu, kemarin saya gosipin Ibu. Emang lo ngegosipin gua apaan? Tak omongin ke orang-orang Ibu itu jidatnya jenong, marahnya belok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer, enggak jadi maaf-maafan karena gampar kan macam-macam. Artinya Bapak Ibu ada konsekuensinya. Untung kita ini orang Indonesia. Lu apa untungnya? Karena kita di Indonesia tidak harus ngaku sudah ngegosipin ngerumpi. Kita mau Ramadan maaf-maafan, mau Lebaran maaf-maafan, gak usah ngaku ya biar. Kalau ngaku bahaya nantinya. Yang penting Bu Camat minta maaf lahir batin. Kata Bu Camat sama-sama selesai urusan. Lo minta maaf ini, tapi jangan diulangin. Makanya kita orang Ramadan kan maaf-maafan ya Pak. Hanya saja jangan lebay juga geng maaf-maafannya. Kalau dulu orang lebay ketika tangan tak bisa menjabat, mata tak bisa melihat, mulut tak bisa bicara, kaki tak bisa melangkah, stroke namanya. Makanya habis Lebaran banyak orang stroke Pak. Karena doanya sendiri. Ya saya gini saja Pak Camat, Ibu Camat, mohon maaf lahir dan batin kalau selama ini saya punya khilaf. Gitu aja jadilah. Yang betul-betul dijawab sama beliau, ya sama-sama mohon maaf lahir dan batin, selesai. Ini tradisi Indonesia itu bagus. Di Timur Tengah belum tentu Pak ada yang begini-beginian Bu. Tapi dikit ada tradisi yang luar biasa. Jam berapa sih? Edit lagi ya. Kita akan tanya jawab, siap-siapin aja. Yang berikutnya Bapak Ibu, di bagian akhir saya ingin sampaikan. Tapi agak panjang itu. Ada beberapa golongan manusia yang Allah tidak terima puasanya. Sholatnya pun nggak ngangkat walaupun cuma sengkal. Sholatnya nggak ada nilai. Dan kemudian dosanya tidak akan diampuni. Siapa yang masuk kategori itu? 1. Akhwani mutasaliman
Dua orang yang masih sengit bermusuhan, belum mau berdamai. Makanya saya sarankan gini, kita ini dulu pernah akrab umpama. Entah ada masalah selek, lalu nggak akrab lagi. Nggak apa-apa, nggak akrab lagi. Nggak apa-apa, nggak soulmate banget lagi. Nggak apa-apa, tidak sahabat lagi. Yang penting jangan musuhan. Setuju kira? Musuhan tuh begini, Bapak Ibu, nggak tegur sapa. Ketemu di jalan melengos semua. Sudah tegur saja, saya hello saja jadilah. Halo, halo balik katanya. Tapi gaul amat ya. Minimal assalamualaikum. Dari mana Bu? Dari belakang. Mau mana? Ke depan. Emang dijawabnya menyakitkan itu. Tapi kan tidak musuhan kan? Gak apa-apa. Kita kalau tahu salah Bu, kita minta maaf. Yang namanya manusia tidak sempurna, betul kira-kira. Yuk Ustaz sekalipun salah, kiai sekalipun salah, tapi gentle dong. Yang salah minta maaf. Gak ada masalah itu. Kemudian yang berikutnya, yang paling bagus. Wal'afin 'anil nas, maafkan kesalahan orang lain tanpa yang bersangkutan minta maaf sekalipun. Itu ciri orang bertakwa, karena Quran menyebutannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin masuk ke maka orang yang bertakwa, jangan egois. Mari kita maaf kesalahan orang lain, walaupun mungkin dia belum minta maaf. Tapi yang payah itu begini, Bu, dia yang salah. Kita sudah baik-baik datang ke dia minta maaf, dia malah nggak mau. Ada nggak sih model gitu? Waduh, bagusnya cepat mati deh. Jangan didoakan yang jelek-jelek. Ini balik ke kita. Kayaknya kita ngadain jelek nggak boleh. Mampus lu, mampusnya kita nantinya. Jadi jangan mendoakan yang buruk-buruk. Nah, ada malaikat yang berkata wal kabimsli. Kau akan mendapatkan seperti apa yang kau katakan. Makanya salah Pak. Orang ceramah maki-maki salah. Cara mendoakan yang buruk-buruk, mendoakan kematian dan anak-anak tak boleh. Nah, dia aja kan tegur. Aislaka minal amri syai'un aw yatub 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ini ayat turun Al-Imran 128 negur Nabi. Waktu Nabi kesel ya, nistal Quran yang membantai para penghafal Quran di Bir Maunah. Penghafal Quran lo yang dibunuh, Al-Quran diinjak-injak oleh mereka. Nabi marah. Allah mal'an ri'in, Allah mal'an dakwan musoyah. Nabi laknat. Allah ngelihat Nabi marah. Allah kasih waktu. Marah dulu Muhammad. Sepuas lo marahnya. Allah kasih marah waktunya sebulan. Setelah sebulan turun iman Allah. Bukan urusanmu lagi sekarang Muhammad. Au yatubu alaihim, atau apakah mereka taubatnya diterima dan mereka mendapat hidayah? Au yu'adzibahum, apakah Allah mengadab mereka? Wa innahum zalimun, karena mereka sudah melampaui batas. Itu hakku kata Allah. Bahasanya beginilah. Aku mau menerima taubat mereka dengan hidayah, hakku kata Allah. Aku ingin mengadab mereka, hakku, bukan urusanmu. Lalu apakah Nabi Allah? Kalau ada dua pilihan, mengadab mereka atau memberi hidayah mereka, aku pilih yang kedua. Berilah mereka hidayah. Allahu Akbar. Makanya saya ingatkan Bapak Ibu, ceramah maki-maki itu bukan Islam. Apalagi teroris ya, itu bukan Islam. Tapi sayang mengatasnamakan Islam. Sampai muncul guyonan di media sosial itu. Atau bener apa enggak? Waktu ngebom bekas dipotol. Iya Pak ya. Tapi saya periksa-periksa kayak kejadian lama itu. Cuman guyonan orang apa? Kasihan bidadari katanya. Ketemuin ngebom itu bekasnya hilang. Artinya Bapak Ibu, Allah ingin tunjukkan ada orang ingin mati syahid, tapi bukan mati syahid, mati sangit. Bukan masuk surga, masuk neraka. Na'udzubillah. Saya balik lagi bahwasanya ketika kita orang tidak mau berdamai Bapak Ibu, ya urusnya bukan lagi kita. Urusannya dia sama Allah. Kita datang ke rumahnya, dia banting pintu. Kita ajak selama, dia tarik tangan. Kita senyum, dia pura-pura ngeliat. Kita panggil, dia pura-pura budek. Suatu hari papasan di jalan, dia minggir-minggir melipir, masuk ke sini. Selalu ngapain minggir-minggir? Kalau ketemu yang kayak gitu ya Bu, kasih resepnya. Belajarlah dari pertanyaan. Kalau monyet turun di pohon, yang duluan kepalanya atau ekornya? Nah, ibu-ibu ada Pak? Loh, coba tebak. Monyet turun dari pohon, yang duluan kepalanya atau ekornya? Oke, enggaknya kaki, enggak sekarang. Ada yang jawab naik duluan, ada yang jawab kaki, ada yang jawab ekor, ada yang jawab pala. Jawaban yang benar, kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, jawabannya EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Artinya Bu, kalau ketemu orang kayak gitu, entah keluarga, entah tetangga ya, entah saudara atau teman, ngotot banget gak mudah main. Ingat kata Pak Parman, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Jangan lebay, nanti bercampur dari silaturahim manis. Sakit ya Pak. Ngapa dapat Zulkifli? Sakit rasanya. Ya apa? Itu tetangga. Saya datang ke rumahnya, dia mau bentik pintu. Jangan nangis Bu. Ingat monyet turun di pohon. Apaan pikir? Bebaskan hati dan pikiran kita.
orang yang begitu, batin kita harus bebas. Jangan sampai terbebani. Tugas kita cuma minta maaf. Dia nggak mau urusan dia sama Allah. Selesai di kita. Aman kan? Satu. Dua. Tidak diterima puasanya, belum diampuni dosa-dosanya semua istri.